ya sesi Q&A. Jadi silahkan Moms kalau punya pertanyaan boleh disiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang. Yuk, kalau gitu kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja nih Dok. Kayaknya udah gak sabar ya. Tadi di awal tuh aku sempat tanya nih, di sini siapa sih Moms yang sangat peduli terhadap pertumbuhan buah hatinya gitu ya, untuk tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Ini semua pada angkat tangan Dok. Ya itu artinya memang setiap ibu atau moms itu ingin yang terbaik ya untuk putra putrinya. Nah kalau kita tahu juga nih ya Dok, pasti para moms itu pengen kasih yang terbaik mulai dari saat hamil gitu ya sampai nanti saat mengasihi. Tapi pertanyaan kita nih ya, kadang-kadang yang suka bikin kita galau ya, apakah ini asupan nutrisi yang kita konsumsi saat hamil itu udah cukup atau belum gitu ya. Nah apakah nanti pada saat kita mengasihi, benar nggak asinya ini sudah berkualitas atau belum ya. Jadi sering banget nih bikin kita tuh akhirnya jadi galau. Nah apalagi kalau kita tahu nih moms ya, berdasarkan data katanya asupan nutrisi terutama nutrisi mikro pada ibu hamil di Indonesia umumnya di bawah rekomendasi. Wow ya. Nah nutrisi mikro itu kan biasanya tuh kalau kita tahu juga nggak bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari saja. Nah maka dari itu kita suka jadinya galau. Siapa yang suka galau juga sama? Ada ya, tuh supaya saya. Baiklah supaya nggak galau-galau lagi, kayaknya mending kita langsung tanya aja ya sama expertnya kali ini, dokter. Nah, mungkin sebelum nanti kita bahas lebih jauh lagi, kita dikasih bocorannya dulu nih dok, dasar-dasarnya. Sebenarnya nutrisi itu seperti apa sih dok? Silakan. Oke, ya. Jadi saya mau ini dulu ya, maksudnya tarik agak mundur sedikit ya, sebelum teman-teman di sini jadi ibu hamil, jadi ibu menyusui, kalian semua itu perempuan harus sehat. Jadi yang namanya nutrisi itu dimulai dari sebelum hamil, sebenarnya gitu. Nah, apa sih nutrisi? Nutrisi itu adalah makanan yang digunakan ada manfaatnya buat tubuh kita. Ya, jadi semua makanan itu kan nggak semuanya ada manfaatnya ya. Kadang-kadang kita coba senang-senang aja gitu ya. Tapi yang bisa diolah, dimanfaatkan sama tubuh kita jadi gizi, bisa untuk tenaga, bisa untuk pertumbuhan bayi, bisa untuk gizi menyusui. Itu semua kita sebut dengan nutrisi. Baik, jadi memang ternyata nggak semua makanan itu mengandung nutrisi, itu artinya ya dok. Jadi memang benar-benar makanan terpilih yang memang bisa memberikan manfaat ya, baik untuk kita sebagai ibu maupun nanti untuk si bayinya ya dok ya. Baik, menarik sekali. Nah kalau gitu, biasanya nutrisi itu kan kadang-kadang kita tahu juga ada nutrisi makro dan mikro, betul ya dok ya. Nah ini mungkin boleh dok dikasih tahu ke kita kira-kira apa sih perbedaannya dan seperti apa ya nutrisi makro dan mikro itu dok? Oke, iya. Jadi kalau yang namanya makro itu kan besar ya, dan itu berarti kita butuhkan dengan jumlah banyak. Misalnya karbohidrat yang kita tahu dari nasi, kentang, ubi itu kita butuh banyak untuk tenaga. Seharian kita butuh karbohidrat. Kemudian protein, ya, lemak itu semua kita butuhkan dalam jumlah besar. Makanya kita sebut sebagai makro. Tapi ada beberapa makanan yang kita sebenarnya butuhnya jumlahnya kecil, nggak terlalu banyak. Tapi itu penting banget karena kalau nggak ada si mikronutrisi ini, makronya nggak akan lengkap. Yang masuk ke mikronutrisi itu contohnya seperti vitamin, suplemen, zat besi. Nah itu semuanya kita butuhnya sedikit tapi penting. Gitu. Baik, jadi memang dia harus lengkap gitu ya dok ya artinya ya. Berarti nggak cuma kayak berarti kita cuma butuh makronya aja nih sebanyak-banyaknya, tapi kita melupakan mikronya gitu nggak bisa berarti ya dok ya. Baik. Supaya hasilnya memang betul-betul maksimal, jadi ternyata moms ini perlunya adanya kolaborasi ya antara si nutrisi makro dan juga mikro itu. Nah berarti kalau misalnya tadi makro itu yang berat-berat gitu ya, seperti apa kentang, karbohidrat gitu ya, protein, lemak gitu ya. Kalau mikro berarti untuk supporting ya, seperti vitamin, mineral gitu ya dok ya. Nah biasanya kita bisa contohnya apa aja tuh? Ditemukan di mana aja sih biasanya? Untuk mikro ya, jadi kalau untuk mikro misalnya kita butuh zat besi gitu ya. Kalau zat besi kita bisa dapat dari daging, susu itu bisa. Lalu kalau ada mikro yang lain, misalnya vitamin-vitamin itu sebenarnya dari sayur buah ada. Kita tahu kandungannya tinggi, tapi kembali lagi kita fokusnya adalah pada saat hamil dan menyusui. Kita butuh ekstra dan kita nggak bisa menjamin makanan kita cukup sehari-hari. Maka kita butuh bantuan dari suplemen vitamin. Wow, setuju. Karena biasanya kita kan juga bingung untuk mengatur menu itu ya dok ya. Jadi kita nggak bisa hitung ini kira-kira, wah apakah udah cukup atau belum gitu ya. Gimana Mbak Jen? Kalau Mbak Jen, menurut Mbak Jen setuju nggak sih?